Oke, nama gue David. Gue mau ceritain tentang pengalaman godlike gue sebelum dan sesudah gue dapat materi godlike ini. Gue ini orang dagang ya. Gue punya usaha di Mangga 2. Usaha gue ini gue jualan dasi di Mangga 2. Sebelum kenal godlike itu gue usaha mati-matian gimana caranya supaya usaha gue ini banyak yang beli. Akhirnya gue ketemu godlike nih. Gue ketemu godlike dan gue ngelakuin usaha yang kecil tapi hasilnya besar gitu. Waktu sebelum gue kenal godlike tuh gue usaha mati-matian yang kayak gue ngelakuin promosi di internet. Waktu gue pokoknya tercurahkan itu untuk supaya gimana caranya usaha gue itu laku dan dikenal gitu kan. Tapi setelah gue kenal godlike, gue itu gue ikutin apa kata hati gue gitu. Gue cuma melakukan visualisasi kalau gue bakalan punya banyak orderan, gue pasang target berapa penjualan gue sebulan. Ya udah gue nyantai gitu, gue malah menghabiskan uang gue buat have fun, kadang juga tidur, dan gue mencari, gue melakukan apa yang gue suka gitu. Nah ini nih, gue orang yang suka kayak mencari pengalaman gitu. Nyentot sana sini. Enggak yang serusak itu sih Ron. Dan rusak kali. Nah, kan kayak gitu kan. Terus ada nih, akhirnya ada Gojek kan. Nah, gue tertarik nih. Apaan nih Gojek? Nah, iya. Rata-rata orang-orang yang ikut Gojek, yang jadi driver Gojek, itu orang-orang yang kasarnya lah, Chinese itu dikit, bahkan ya dari berapa orang gitu. Chinese. Nah, Chinese itu bahkan nggak ada yang jadi driver Gojek kan, jarang ketemu lah. Kalau ada pun juga 1-2 orang kan. Dan itu juga udah tua, bukan anak muda kan. Dan iya. Dan lu udah punya usaha dasi. Iya benar, gue udah punya usaha dasi. Bahkan bokap gue pernah bilang, waktu itu gue pernah sempet bilang ke bokap, "Pah, kalau David jadi Gojek nih, gimana nih, Pak?" Terus bokap gue bilang langsung, "Ngapain lu jadi Gojek? Kayak uang jajan lu gak cukup aja gitu." Kan gue langsung dimarah-marahin gitu kan. Padahal duit gue banyak. Tapi di sini gue pengen gue melakukan sesuatu yang gue suka dan gue sukai sesuatu yang gue lakukan gitu kan. Akhirnya ada Gojek, terima pendaftaran, gue coba cari tahu gimana sih caranya supaya gue bisa jadi Gojek. Kenapa lu pengen? Nggak tahu ya? Nggak tahu gitu. Hati lu aja. Iya, gue pengen ngelakuin apa yang gue suka aja gitu. Padahal gue udah punya usaha gitu kan. Dan usaha gue itu menghasilkan duit yang lumayan lah gitu. Kenapa gue nggak fokus ke usaha gue ini? Bahkan setelah gue nge-Gojek, ternyata usaha gue fine-fine aja gitu. Duit ngalir dan laku-laku aja gitu. Pas lu kerja keras kagak. Itu dia. Pas gue berusaha buat gimana ya supaya dagangan gue laku gitu kan. Itu malah yang bikin kok nggak ada sih. Dan gue santai-santai, gue ngelakuin hal yang lain, gue terima aja gitu. Orderan gue bisa ya, namanya orang dagang lah ya, 2 kali lipat. Nah iya, kadang kita suka di luar ekspektasi kita lah. Seperti itu sih. Gue pacaran sama satu cewek udah 1 tahun lebih. Dan pas enif gue yang kesetahun, enif gue yang 1 tahun nih, gue pacaran sama satu cewek. Tapi cewek gue yang pertama ini nggak tahu gue pacaran. Maksudnya apa? Jadi selingkuh. Intinya selingkuh. Gue selingkuh kan? Bukan selingkuh sih itu sebenarnya. Apa dong? Itu jadi cowok. Jadi cowok gitu ya berarti ya? Cowok punya cewek banyak. Waduh. Dan nih, cewek cuma boleh punya 1 cewek goblok yang biayain dia. Waduh. Gitu. Gue pacaran sama satu cewek udah 1 tahun. Gue selingkuh sebelum pokoknya 2 minggu sebelum enif gue yang setahun ini sama satu cewek, gue udah selingkuh. Nah, cewek yang kedua gue ini yang baru jadian minta pasang foto DP gue sama dia. Tapi lu nggak ngasih tahu yang pertama nih. Nah, gue nggak ngasih tahu. Akhirnya gue bingung dong, wah kalau misalnya gue pasang DP bakalan ketahuan. Terus yang cewek yang pertama yang udah pengen enif ini nih bakalan marah-marah dan putusin gue gitu kan. Akhirnya gue jujur, gue nggak peduli gimana gue bakal jadinya sama cewek yang pertama yang udah jadian setahun ini. Lu bilang? Gue jujur kalau gue udah jadian sama satu cewek. Lu berani? Nah iya makanya. Asik. Gila. Emang harus gitu. Keren. Iya. Gue kayak udahlah,
pasrah aja dah mau gimana juga ya. Ternyata Dia hasilnya selingkuh juga. kagak lah. Ternyata hasilnya dia dia kecewa sama gue, dia kecewa tapi entah kenapa ya Ron ya. Masih mau. Dia itu nggak yang lari, dia nggak yang kayak benci gue. I told you. Oh, lu dulu yang nanya sama gue ya? Yang mana? Yang curhat sama gue, yang lu bilang, wah gue punya cewek lagi, gimana nih cewek gue yang sebelum, perasaan pernah deh lu curhat? Iya nggak sih, kayak gitu nggak sih? Mungkin ya, gue lupa juga sih. Gue ya, inget dulu sih ya. muka lu. Iya, kalau nggak salah lu pernah nanya gitu deh. Nah, iya, jadi kayak gitu tuh. Cewek gue yang pertama yang bahkan udah mau enif ke 1 tahun. Gimana sih lu rasanya kalau lu udah pengen enif ya, jadi seorang cewek misalkan ya, udah pengen enif ke 1 tahun. Terus cowok lu bilang, gue punya cewek lagi. Tuh. Tapi dia begitu cintanya sama lu, Nah, itu nggak dia. apa-apa gitu. Iya, anjir gue sumpah ini gue kayak gimana ya? Gue kaget. Gue kaget dan ternyata dia bahkan dia mau jadi soulmate gue. Terserah lu sama siapa, asal terserah jangan bilang bisa. gua. Iya. Saat sama aku, kamu milik aku sepenuhnya. Nah, Bisa begitu dan gue bingung banget sumpah. Ya begitu, emang asik ya. Iya. Makanya gue nggak mau nikah. Waduh. Dan perlu ditekankan sekali lagi nih, yang balik lagi ke Godlike, ada satu kesamaan di antara cerita-cerita kita, yaitu kita ngelakuin usaha yang kecil. Banyak itu enak. Kita ngelakuin usaha yang kecil, tapi kita dapat yang besar gitu. Itu sih. Asal usahanya didasari dengan mengikuti insting dan kata hati ya. Iya, betul. Karena mikir ya. Betul. Ya, Keren ya. banget. Gimana nih? Ada tambahannya nih? Intinya belief sih. Gara. Intinya belief. Percuma lu ritual kayak yang Hawaii yang I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you. Tapi masih ingat itu? masih lah. Gue lupa loh. Kalau misalnya lo nggak believe ya. kalau misalnya lu nggak belief ya nggak bakal jadi apa-apa. Itu salah satu kuncinya. Menurut lo belief itu apa? Belief itu kayak kalau buat gue sendiri adalah gue nggak worry, gue nggak pikirin caranya gimana secara terstruktur. Lu nggak mikirin caranya, lu nggak mikirin kapan datangnya. Ya, gue cuman pasrahkan gue sama universe atau God atau karma atau God atau Tuhan. Dan gue yakin kayak pasti nih gue bakal dibawa ke sana gitu. Yakin. Dan jadi. gue hanya melakukan apa yang gue bisa, dan gue nggak menunggu, nggak apa, gue nikmatin detik demi detik yang gue laluin gitu. Moment to moment. Yap. Lu belief apa? Ya, menurut gue belief tuh keyakinan atas dasar kepasrahan gitu. Artinya kita yakin sama apa yang kita mau capai, kita bisa mencapai itu dengan dasar kepasrahan. Jadi kita udah let go sama apa yang kita pengenin, tapi kita yakin akan sampai di sana. Tapi bukan berarti nggak take action ya. Betul, kita tetap harus lakukan apa yang bisa kita lakukan. Tapi actionnya berdasarkan intuisi, bukan berdasarkan mikir. Iya, Gitu loh. iya. Banyak kan orang mikir belief nggak take action, salah. Ya, tetap. Iya. Belief take action, cuma actionnya bukan dari mikir, tapi dari intuisi. Iya, Jadi iya. harus bisa suka ngirimin intuisi gitu lah. Iya. Lu apa belief? Ya, belief itu ya lu pengen sesuatu tapi lu jangan memaksakan harus gitu. Harus sesuatu itu lu dapetin. Justru yang itu yang bikin lu malah makin gagal sih. Jadi Mungkin maksud lu pengen sesuatu tapi lu believe bahwa jalannya itu akan datang sendiri, bukan pakai cara lu gitu kali ya. iya. Karena terkadang caranya itu suka datang Jangan sendirinya. mikir gitu ya. Iya, datang sendirinya gitu. Gue summarize deh. Jadi summarize-nya menurut, karena gue anak sekolahan, gue teori ini. Belief itu adalah suatu kondisi di mana lo udah nggak peduli apa, Betul. kapan, gimana caranya, kenapa jadi seperti itu, dan di mana tentang hal yang lo pengenin. Jadi lo benar-benar lepaskan diri lo sama alam semesta, dan lo zero question, you just only action. Gue summarize lagi. Belief itu lu pengen sesuatu dan lu tahu lu pasti dapet titik gitu. Iya kan? Bener nggak? Iya. Belief itu lu pengen sesuatu, lu tahu itu pasti datang tanpa alasan titik. Iya nggak sih? Gak ada koma kan? Setuju. Nggak ada tapi kan?
Nggak ada apa. Gila ya. Susah kalau udah S3 ya. Gue kuliah lagi deh, satu lagi deh.